Undang-undang perampasan aset saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Pemirsa, hampir 2 dekade sudah perjalanan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Sejak diusulkan PPATK pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, nasib RUU yang mengatur soal mekanisme memiskinkan koruptor itu luntang-lantung tak jelas. Desakan dari banyak pihak agar RUU Perampasan Aset segera disahkan tidak juga membuat RUU ini masuk dalam daftar prolegnas tahun 2025. Padahal masih hangat ingatan kita soal klasemen Liga Korupsi Indonesia yang sudah gila-gilaan menggarong uang negara, uang rakyat. Jika saja uang hasil korupsi itu dijumlahkan dan dikembalikan kepada negara, mungkin kita sudah bisa menyalurkannya pada pos-pos yang menyejahterakan rakyat. Pada peringatan Hari Buruh 1 Mei lalu, angin segar datang dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam orasinya, Presiden menyampaikan akan mendorong penyelesaian RUU Perampasan Aset. Sayang, pembuat undang-undang masih tunggu-tungguan untuk membahas RUU ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pembahasan RUU Perampasan Aset akan menunggu pembahasan RUU KUHP selesai. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan Yusril Iza Mahendra bahkan menyebut belum ada urgensi itu untuk pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang perampasan aset. Mengapa sikap geram terhadap korupsi kerap tidak berbanding lurus dengan aksi penjeraan koruptor? Apakah aturan yang bakal memiskinkan para koruptor ini terhalang kepentingan politik? Inilah kontroversi selengkapnya. Perampasan aset kenapa lelet? Bersama saya, Zilvia Iskandar. Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset, saya mendukung. Kami menilai bahwa Presiden sangat respect terhadap kebutuhan regulasi ya bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam menegakkan tindak pidana pemberantasan tindak pidana korupsi. Saya bersama-sama dengan Ketua PPATK untuk mematangkan menyangkut soal draft terakhir. Kemudian juga kami akan berkonsultasi dengan DPR menyangkut soal kapan waktu yang tepat untuk kita rapat untuk menentukan prolegnas berikutnya. Perampasan aset dan KUHP, pertama memang sesuai dengan mekanismenya kita akan membahas KUHP dulu. Namun ya kita awalnya tidak akan tergesa-gesa. Sudah hadir 4 narasumber di Studio Metro TV. Di sebelah kanan saya adalah mantan Wakil Ketua KPK Saud Sitomorang. Selamat malam, Bang Saud. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Berikutnya adalah anggota Komisi 3 atau komisi yang membidangi hukum DPR RI dari fraksi PKB, Hasbiela Ilyas. Pak Hasbiela, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Berikutnya juga ada mantan hakim yang juga pakar hukum pidana, Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan juga peneliti ICW Alma Syafrina. Mbak Almas, terima kasih sudah hadir di kontroversi. Pemirsa, kami juga sebetulnya sudah mendapatkan konfirmasi kehadiran dari anggota DPR RI fraksi Golkar Nurdin Halid, tapi kemudian berhalangan untuk hadir. Oke, kita langsung saja mulai dari Kang Asep. Kang Asep, Presiden Prabowo sudah memberikan sinyal untuk mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset. Jadi kan ini kan angin segar. Tapi apakah ini angin topan buat para koruptor? Bukan angin segar, angin topan, itu omon-omon. Kan kalau undang-undang nih, ada Pak Ilyas nih. Undang-undang itu diundangkan oleh DPR sama Presiden kan. Loh, Pak Presiden ngomong apa, Cok? Mendukung. Kalau nggak DPR mendukung, yang penting itu mencoblos kan. Ini bukan mendukung kalimatnya. Perintahkan menyuruh anggota dewan dari fraksinya atau koalisinya undangkan. Itu kalimat yang benar. Kalau mendukung ya omon-omon lah, semua juga sama. Kan coba diulang-ulang. Mendukung undang perampasan. Dari itu juga orang mau mendukung. Siapa yang akan mendukung? Hanya koruptor yang tidak mendukung kan. Nah, jadi kalau cuma mendukung ya itu angin tadi. Masih sepoi-sepoi? Bukan sepoi-sepoi lagi, angin lalu. Nah, jadi jangan itu. sampai dong jadi yang angin kedua, lalu. Ya, ini undang perampasan aset itu kan dari tahun 1900-an, ya.
Ada yang belum lahir, Almas malah belum lahir. Itu harus bikin di Bappenas semua, kajian ilmiah dan semuanya, nggak selesai, udah surprise. Kan lebih lucu, kenapa nggak tidak pertanyaannya sederhana? Kapan nikah, kayak lebaran kan? Kapan lebaran? Nah, terus kapan Natal 25 pasti. Kapan tahun baru 1 Januari? Agak turun dikit. Kapan puasa, kapan lebaran agak berbeda. Ini lebih nih kapan-kapan. Jadi kita dukung aja gitu. Padahal harusnya suruh, perintahkan. Itu jenderal kan seharusnya. Ini cuma mendukung. Orang lain juga bisa dukung. Dukung partainya Pak Ilyas, PKB. Tapi kalau nggak mencoblos percuma. Kalau cuma mendukung tapi tidak memerintahkan, ya omon-omon namanya. Jadi presiden yang saya harus katakan GBHN. Apa tuh, GBHN? Ya gede. Bacot, hasil Jangan nihil. dong, jangan deh. Jadi sebetulnya sudah dari tahun berapa sih, Kang? Tahun 1900-an itu. Oh ya, bukan dari tahun 2008 ya? Bukan, itu mata resmi. Jadi sebenarnya itu kan dari Bappenas, bantuan luar negeri membuat merumuskan aset itu. Bahkan supaya saya tahu ya, yang membuat naskah akademis RUU Perampasan Aset bapak saya, namanya Ramlan, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, dia langsung buka tuh di BPHN. Jadi saya hafal pasalnya semua. Oke, baik. Kami juga sambil memunculkan ya, karena ini yang terdapat di media adalah bagaimana undang-undang atau RUU Perampasan Aset ini diinisiasi mungkin lebih dipertajam lagi kali ya, itu pada tahun 2008. Boleh ditampilkan perjalanan RUU Perampasan Asetnya, teman-teman? Ya. Di grafik ini kami akan memperlihatkan bagaimana sesungguhnya dari tahun 2008 dari RUU Perampasan Aset ini sudah diusulkan oleh PPATK, kemudian diajukan ke DPR pada tahun 2012, dan yang lebih konkret lagi sebetulnya sudah ada surat Presiden Jokowi waktu itu masuk di tahun 2023. Ya, tampaknya masih ada kendala ya, grafisnya bisa munculkan, tapi nanti ini dia. Oke, ini dia. Dari 2008, 2010 selesai dibahas di kementerian, kemudian di 2011 sudah diserahkan kepada Presiden saat itu, masih Presiden SBY, kemudian 2012, jadi mandek di DPR itu cukup lama. Baru di tahun 2023 itu sudah lebih jelas itu ada surat Presiden Jokowi untuk segera dibahas RUU Perampasan Aset. Tapi setelah surat itu masuk pun, ya, kita lihat pada tahun 2024 belum menjadi prolegnas prioritas, masih prolegnas jangka menengah 2025 hingga 2029. Dan terakhir tadi kita dengar bagaimana Ketua DPR RI menyatakan bahwa RUU Perampasan Aset dibahas setelah RUU KUHP. Dan pernyataan ini keluar juga setelah Presiden Prabowo mengatakan mendukung untuk RUU pengesahan perampasan aset itu segera disahkan. Jadi Pak Hasbiala, pertanyaan saya, kenapa sih terus terkatung-katung sampai sekarang? Ada apa, Pak? Memang pembahasan rencana undang-undang perampasan aset ini menjadi di masyarakat ini pro dan kontra ya. Hiruk pikuk dengan perampasan aset yang sudah lama yang belum selesai. Menurut saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Puan. Selesaikan dulu KUHP, baru selesai, baru kita bahas perampasan aset ini, RUU Perampasan Aset. Kalau KUHP-nya belum selesai, bagaimana mau menyelesaikan ini? Karena KUHP yang sekarang, terus terang KUHP yang sekarang itu jika perampasan aset dilakukan hari ini akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Karena KUHP hari ini, yang hari ini kita miliki, yang sudah 44 tahun usianya, baru insya Allah kita sedang bahas di DPR, selesai mungkin 1 Januari 2026. Menurut saya waktu yang tidak lama. Kita menginginkan perampasan asetnya dibahas dengan KUHP yang kuat. Yang pertama begini, Mbak, kalau KUHP-nya belum selesai, bagaimana KUHP yang hari ini kita bahas, yang hari ini dibahas di DPRD ini kan, di DPR RI misalnya sekarang menjaga hak tersangka, menjaga hak advokat supaya lebih kuat, semua meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan. Bagaimana kalau perampasan aset dengan KUHP hari ini yang ada, yang menurut saya sudah tidak relevan lagi,
bisa digunakan untuk alat politik. Oke, jadi ini maksudnya persoalan urutan saja gitu ya, Pak Hasbiala ya? Urutan. Tapi pasti akan disahkan nanti. Kalau soal pasti itu yang pasti di dunia ini hanya Allah yang tahu, Mbak. Mbak Saud juga dibilang pasti juga belum tentu tahu. Karena di DPR itu kan kolektif kolegial. Kalau hanya PKB sendiri ya pasti. PKB sikapnya bagaimana sih terhadap RUU perampasan aset? Jelas. Dukung Kalau atau tidak? kita setuju setelah KUHP selesai. Setuju, tapi setelah KUHP selesai. Iya. Oke, Bang Saud, apakah memang benar kalau mau RUU perampasan asetnya itu baik, maka RUU KUHP-nya ini harus selesai dulu? Enggak juga. Karena gini, presidennya itu kan banyak. Jadi gini, waktu kita sudah menandatangani piagam PBB, artinya presiden di Amerika juga yang terjadi di Amerika, di negara-negara lain yang sudah melakukan perampasan aset, itu bisa kita terapkan di sini gitu. Ya silakan, tergantung pemerintah, penyelidik, penyidik, penuntut, hakim bisa meyakinkan. KUHP yang sekarang juga bisa dipakai. Kan yang penting adalah bahwa perampasan aset ini kan disebutnya NCBAF itu, non-compensation based asset proprietary. Jadi yang artinya kita rampok tanpa ada putusan lebih dulu. kita rampas Iya, harta kita ambil dari hasil korupsi biar, itu. biar kelihatan ada talk show-nya rampok gitu ya. Karena kalau rampok itu biasanya koruptornya yang merampok, ya kan, Ya uang kita negara. rampok lagi. Artinya disita aset itu tanpa ada putusan lebih dulu. Pengadilan. Ini ada cerita nih. Ada tol, ada mobil spinning di jalan tol di Amerika. Ada berapa penumpangnya di dalam? Di dalam itu ada duit gede. Itu FBI nggak tahu tuh duit dari mana. Diambil tuh uang. Padahal dia karena spinning di jalan tol. Ya. Tapi orang itu juga nggak bisa meyakinkan bahwa uang itu uang benar. Itu kan sudah jelas. As simple, nggak perlu KUHP yang gimana-gimana itu Iya. urusnya. Iya. Kang Asep kalau hakimnya diputuskan, cuman hakimnya nggak kayak Kang Asep, itu persoalannya sekarang gitu loh. Hati nuraninya, hukum yang pasti, hukum yang adil, hukum bermanfaat. Sebenarnya Kang Hasbi juga mikirnya gitu, tapi karena dia anak buahnya Pak, siapa sekarang Ibu Puan, dia ngomongnya kayak gitu. Sebenarnya hatinya dia tuh sama sama saya. Makanya saya didudukin di sini gitu. Sama ini sudah. Tapi kan tadi Pak Hasbia bilang, Iya, itu- takutnya ada penyalahgunaan Itu yang namanya kekuasaan. protokol konsuler, itu ngomongnya kayak begitu. Oh, gitu ya, Tapi Pak dalam Hasbi. hatinya sama gitu loh. Jadi tidak mesti sebetulnya Iya, nggak menunggu mesti juga. RUU KUHP disahkan dulu ya. Iya, jadi artinya gini, pada prinsipnya adalah bagaimana kita bisa memutuskan ini, orang negara lain yang mendatangkan piagam PBB sudah menjalankannya, melaksanakannya. Oke. Cuman kalau ada keraguan di penyidik, penuntut, hakimnya, nah ini yang harus dibentakin oleh Pak Prabowo tadi. Jadi kesan kita kan omon-omon. Jadi Pak Prabowo jangan bicara di depan lagi, panggilin tuh semua yang orang-orang itu. Gua mau tahu ini jalan ya. Oke. Gua lihat nih di Amerika jalan nih. Saud bilang itu speeding di jalan tol aja bisa diambil tuh duit dalam mobil. Ya. Apalagi yang kemudian hasil-hasil korupsi dan seterusnya gitu ya. Yang kejahatan ekonomi lah, underground ekonomi kan banyak nih underground ekonomi sekarang nih. Oke. Yang nggak jelas itu dari mana, tahu-tahu duitnya gede gitu ya. Oke. Nah, jadi saya pikir ini yang sebenarnya harus kita bereskan lebih dulu kalau kita ingin indeks persepsi korupsinya naik. Oke. Supaya mimpi Prabowo ekonomi 8% di banyak tempat saya katakan bisa tercapai. Baik. Beresin dulu gitu. Jadi kalau kata Kang Asep omon-omon aja memang agak susah gitu. Mending Pak Prabowo diam-diam panggilin tuh semua ya yang terkait dengan pemberantasan korupsi dan terkait dengan undang-undangnya. Gue mau tahu, kasih time frame. Oke. Sebelum 17 Agustus ini udah jadi undang-undangnya. Hasbi terbirit-birit pasti tanda tangan tuh. Benar. Kalau presiden itu Kang Asep bilang tadi, gua mau tahu 17 Agustus jadi ini ya. Iya. Jadi orang konsepnya udah banyak, Mbak. Saya tahun 2003 udah bahas ini, Kang Asep 99 malah. 2003 saya udah lihat konsepnya. Iya. Jadi nggak ada masalah dengan poin-poinnya itu sebenarnya. Oke. Tapi kita mengerti situasinya sekarang bahwa politik hukum kita masih seperti ini gitu. Jadi itu yang mungkin kita harus beresin lebih dulu. Oke, Gitu, nanti Mbak. kita bahas itu soal politik hukumnya. Tapi mungkin masyarakat juga harus dapat ide besarnya. Kenapa sih RUU perampasan aset itu sebegitu mendesaknya untuk disahkan, Mbak Almas? Apa iya bahwa undang-undang ini nantinya bakal jadi obat mujarab untuk menjerakan para koruptor? Ya, Atau calon koruptor? Ya, ini juga berkaitan ke jawaban terkait dengan kenapa RUU ini begitu alot gitu ya Ya. untuk dibahas di DPR. Kalau kami menduganya bisa jadi karena salah satunya adalah di undang-undang ini itu akan mengatur norma mengenai unexplained wealth atau kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, kekayaan yang tidak sah begitu ya, di mana potensinya ke depan
yang akan berkaitan atau terdampak dari undang-undang ini adalah salah satunya pejabat-pejabat kita yang mempunyai banyak kekayaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan asal muasalnya itu dari mana begitu ya. Jadi ini bisa menjadi bumerang terhadap senjata makan tuan penyelenggara negara itu sendiri ya. Tentu tidak hanya anggota DPR ya, tapi kita bicara juga penyelenggara negara yang lain begitu. Sehingga rasanya ini menjadi salah satu penjelas begitu ya. Kenapa kok rasanya ketika membahas undang-undang ini semua pihak bilang mendukung, tetapi ketika bicara soal eksekusinya tarik ulurnya itu kuat sekali begitu. Bahkan sejak tahun 2003 ketika ini masuk juga di pasal 54 UNCAC yang tadi dijelaskan oleh Pak Saud, dan kita sudah meratifikasi itu sejak tahun berapa ya? 2006 ya. Sampai sekarang kemudian undang-undang ini masih dibahas aja belum gitu. Jadi ada kekhawatiran ini akan menjadi bumerang atau merugikan begitu ya terhadap penyelenggara negara yang memang kita lihat hari ini banyak sekali mempunyai kekayaan yang tidak sejalan atau sebanding dengan pendapatan yang, kalau misalnya kita bicara soal pendapatan menteri, ya pendapatan menteri kan bisa kita ketahui ya berapa besarannya, nominalnya, termasuk misalnya kepala dinas dan sebagainya begitu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau tadi membahas soal potensi ada kesewenang-wenangannya, sebetulnya ini kan sudah diantisipasi ya Pak ya di dalam draft yang terakhir kalau saya tidak salah itu di 2023. Jadi nggak sembarangan juga. Di situ ada batasan terkait dengan aset yang bisa dirampas begitu. Memang di situ menganut rezim yang namanya NCB atau non-conviction based gitu ya, atau perampasan aset tanpa pemidanaan. Tetapi sebetulnya dalam penerapannya yang diatur di dalam draft undang-undang itu ya masih menerapkan atau prosesnya itu masih ya terkait dengan hukum pidana begitu, sehingga seharusnya kekhawatiran bahwa ini dilakukan sewenang-wenang dan sebagainya itu menjadi tidak relevan begitu ya, kecuali tadi argumentasinya adalah dijadikan sebagai alat politisasi, yang mana ya itu bicara lagi terkait dengan komitmen pemerintah untuk tidak mempolitisasi, tidak cawe-cawe soal penegakan hukum yang ada di Indonesia. Nah, ketika bicara soal tidak mempolitisasi, ya ini tidak hanya bicara soal perampasan aset, tapi berbagai aspek penegakan hukum yang lain. Kita bicara korupsi, TPPU dan sebagainya. Dan Mbak, yang juga penting kenapa ini sangat mendesak, memang ada kekosongan begitu ya hukum kita untuk kemudian menjerakan koruptor atau pelaku tindak pidana ekonomi yang lain, karena ini kan tidak hanya soal tindak pidana korupsi ya, tapi juga kejahatan ekonomi. Misalnya kita bicara soal tindak pidana perdagangan orang, kemudian juga terkait dengan lingkungan dan sebagainya begitu. Jadi ini bicara ya sebetulnya aspeknya lebih luas dari korupsi. Jadi bukan hanya untuk korupsi, tapi juga bisa untuk kejahatan ekonomi lain ya? Iya, kejahatan ekonomi lain. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tadi sudah disinggung soal tarik-menarik politik. Apakah memang pembahasan RUU perampasan aset ini begitu alot? Karena tadi takutnya jadi bumerang, takutnya senjata makan tuan. Kita harus tanya kepada Pak Hasbiara. Tapi sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Kontroversi. Jadi saya kira belum ada urgensinya untuk mengeluarkan peraturan pemerintah mengganti undang-undang. Tapi ya semuanya terserah, kita kembalikan kepada Presiden apa kebijakan beliau. Perpu perampasan aset belum perlu, itu kata Menko Yusril tadi. Bang Saud, kalau kita sudah berada dalam fase darurat korupsi ya, dan bahwa koruptor itu adalah salah satu musuh utama bangsa kita, apa iya perpu perampasan aset itu belum perlu, Bang? Kalau saya di banyak tempat justru bilang Pak Prabowo bikin perpu aja. Kita ngurangin kerjanya Pak Asbi aja, tinggal setuju aja gitu. Karena memang konsepnya udah jelas. Ya, kemudian kalau kita bicara bagaimana Indonesia, kalau kita kan bicaranya selalu memerangi korupsi. Medan perang ini kan carut marut banget cara memeranginya. Tapi kalau kita memeranginya dengan cara-cara ordinary, mulai dari membuat undang-undang sampai nanti pelaksanaannya ordinary, masih tradisional, nggak bisa progresif kayak Kang Asep. Ini undang-undang ini jadi pun
nanti nasibnya sama dengan undang-undang tidak pidana pencucian uang. Mau pakai pasal 2, pasal 3 nggak ada yang punya berani itu. Kalau Pak Asep Hakimnya tuh dibalikin kali itu. Jadi artinya gini loh. Pertentangannya ini banyak sekali di dalam undang-undang perampasan aset di dalam implementasinya nanti. Selain katakanlah pasal-pasalnya, cara membuatnya, karena memang medan tempurnya itu sangat carut marut dari sisi katakanlah penegakan hukum, dari sisi katakanlah criminal justice system kita juga itu ruwet banget itu. Nah ini yang bisa menyelesaikan ini sebenarnya presidennya yang menurut saya nggak usah lagi deh ngomong di depan publik, udah diem aja tapi panggil. Salah-salakan ini, saya mau ini, jadi dibikin time frame. Saya mau selesai 5 tahun, indeks persepsi korupsi 70, Bapak ya, 60. Nah itu kan kelihatan tuh apa yang harus diperbaiki itu. Putusan-putusan yang kemudian putusan-putusan yang nggak sebanding kadang-kadang ada yang rendah, tinggi dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan semua harus masuk ke detail-detail itu. Nah kalau lihat dari statement tadi menteri yang terkait dengan hukum tadi itu masih belum bisa membaca pikiran presidennya. Pikiran presidennya itu darurat negeri ini, Mbak. Hampir setiap hari presiden itu bicara seperti itu. Masa dia nggak bisa baca bahwa ini darurat, nggak perlu perpu? Dia harus bisa menjabarkan, oh ini darurat banget. Syaratnya perpu itu kan darurat. Dalam keadaan genting bisa dibuat gitu, daripada kemudian bicara dulu tadi harus bikin kuhap dulu, ya kan itu lama gitu. Padahal kita tahu presidennya cukup banyak, begitu kita tanda tangani PBB, nggak ada juga yang maki-maki kita kalau kita melakukan form dalam perampasan aset ini, rakyat malah senang gitu. Jadi kemudian apa yang kita takutkan gitu. Jadi sekali lagi, ya lagi-lagi memang orang belum bisa menjabarkan keinginan presidennya seperti apa gitu. Kang Asep belum bisa jadi penasehat. Saya boleh senin. Nih, jadi ini jawabannya ubur-ubur ikan lele. Apa tuh, Le? Diundur-undur, hehehe jawabannya. Satu, jawaban jujur itu yang benar, Ketua Komisi 3 dulu. Itu yang paling itu benar. Bacul itu kan, itu resmi dengan siapa? Menko Polhukam, Mahfud kan. Ya tergantung bosnya, kayak yang lain mah Korea-Korea. Jelas. Sekarang jawaban, kita satu persatu ya, preteli. Tadi jawaban yang menteri tadi. Perpu, kegentingan memaksa. Saya tanya, apakah undang-undang Omnibus Way cipta kerja yang udah akan cipta kerja banyak penumpang banyak haltenya. Apa kegentingan memaksa? Loh, siapa? Kok bukti dibikin perpu? Saya tunjukkan beberapa perpu yang dilahirkan tidak kegentingan memaksa. Satu itu. Kedua, saya tanya, kita sudah meratifikasi UNCAC, UNCNC, artinya ajasnya presumption juris de jure. Setelah diundangkan berlaku bagi siapapun, harus tunduk patuh. 2000 tadi, ya? Bayangkan. Ketiga, katanya menunggu KUHAP. Mari kita buka Undang-Undang Dasar 45, Pasal 24A ayat 5. Satu-satunya disebutin hukum acara itu dengan undang-undang. Ada putusan MK. Ya. Jadi undang-undang untuk KUHAP itu tersendiri. Ini perampasan juga tersendiri karena by the way dengan undang tersendiri. Artinya apa? Coba buka. KUHAP itu bagiannya pada penyitaan. Kalau perampasan aset ada pemblokiran, penyitaan, penguasaan, sampai itu. Jadi masing tersendiri. Kalau dikatakan menunggu, ya itu dalam hukum dikenal kodifikasi, unifikasi. Kalau berbeda satukan aja ketika membuat KUHP kan ada pidananya, ada korupsinya, ada narkobanya. Loh, kok nunggu? Emangnya kita kayak di busway tunggu di halte. Tolong gitu dibenerin ya. Sekira tolonglah Pak Hasbel kan jago, masa kayak enggak ya. Lagi pula kan di perampasan aset tuh kenapa anggota DPR tuh dalam tanda petik tadi undur-undur kan tidak menyangkut anggota DPR. Perampasan aset hanya menguasai ambil yang tidak jelas tadi. Kalau bahasa pencucian uang itu tidak sesuai dengan spek dirinya sendiri sehingga sudah diambil. Dan yang barang yang disita boleh dirinci itu di pasal 5 dulu ya. Ada 6. Ya kenapa? Karena anggota DPR nggak mungkin ngambil tindak pidana hasil alat kemudian tidak sesuai. Kan orang baik-baik semua anggota DPR. Kenapa harus takut? Tidak akan kena kok. Tinggal diundangkan selesai sahab. Ya kalau bersih kenapa harus bersih kan? Itu kan di pasal 1 angka 2 RU dulu itu apa perampasan aset yang disita itu apa caranya ada. Dan saya percaya loh Pak Hasbel itu tidak akan kena anggota DPR. Enggak, aman itu semua. Kenapa diundur-undur ikan lele gitu kan? Yang lebih penting lagi, ya jawabannya kan berbeda-beda kan semua. Kenapa nggak resmi satu? Itulah kami bilang tiap menteri ngomongnya berbeda-beda. Padahal udah jujur itu benar, Pak Culi itu sudah. Ya, kalau sekarang nunggu ketua partainya, ya tinggal dipanggil kan sama Pak Prabowo. Sudah perintahkan besok jadi undang-undang. Toh DPR tidak kena, menteri tidak akan kena. Yang akan kena Asep sama Saud. Selesai kan? Dan Pak Prabowo adalah ketua umum partai juga. Ketua koalisi kok. Ya, koalisi berapa? Lebih dari 80%. Siapa partai yang tidak duduk di belakang Prabowo sekarang? 80% ya sebetulnya. Perintahkan. Selesai kok. Iya, sebetulnya partai. Undang-undang yang tadi cepat kemarin, TNI.
terus tambang. Bisa cepat. Cepat. Ini udah nganti 2023 bisa nyelonong, kita harus baris lurus kan? Kenapa bisa nyelonong? Kalau nyelonong itu kan jalan lain, jalan tol aja bayar, apalagi jalan yang belok. Iya. Tapi Mbak, sebetulnya memang ada opsi Perpu ya. Ketika Presiden memberikan Perpu, ini juga memaksa DPR akhirnya harus membahas begitu di masa sidang berikutnya. Tetapi saya rasa sebetulnya kalau Presidennya sudah bilang mendukung begitu ya dengan narasi yang Salah, luar tadi biasa. kalau ICW mendukung perintahkan. itu pas bahasanya. Tapi kalau seorang presiden ini kan bukan lagi masa kampanye ya, dia sudah menjadi presiden yang bahkan sudah yang didukung oleh lebih dari 80%. 58. Komposisi Jadi partai harusnya politik di mendukungnya DPR. presiden sama dengan perintah gitu ya, maksudnya. Harusnya perintah, perintahkan suruh anggota DPR ya bikin sekarang cepat, besok malam kan bisa suka di hotel 5 sehari. Masa enggak? RUU-nya sudah jelas. Makanya, sebetulnya kan Tegas, DPR itu tuntas. 80% ya dikuasai oleh partai pendukung pemerintahan Prabowo Subianto nih. Jadi Bang Hasbira sebetulnya ada masalah, ada kendala apa sih sampai-sampai presidennya sudah bertitah sebetulnya, tapi di DPR-nya seperti masih ragu? Sebenarnya tidak ada sesuatu yang ragu, tidak ada masalah gitu. Ya kalau ragu udah 23 sampai kan kenapa kesalip sama undang-undang lain, Pas kita menjaga DPR ini kan tidak mungkin kita hanya melihat perampasan aset, kita tidak melihat sisi-sisi yang lain. Saya dalam hal ini kita lihat juga hukum yang ada hari ini saja, Mbak. Berapa banyak ini kriminalisasi? Berapa banyak ini? Dijalankan maksimal nggak? Kalau kita bicara soal korupsi, dengan hukum yang ada sudah cukup kok. Kalau yang kriminalisasi kan bisa pemerintah. Nah, makanya dari APH, Bang. Tidak dari ada APH. dekriminalisasi, karena pemerintah harus dibikin. Dari APH, dari APH ini yang kita takutkan. Makanya dari awal saya ulangi lagi, KUHAP selesai. Ini menjaga semuanya. Jadi benar-benar dijaga dari advokatnya, yang tersangkanya juga. Hak asasi manusia, Bang. Mas Balak, nggak ada kaitannya KUHAP sama perampasan aset. Nah, Nggak ada, dua hal yang berbeda. Kalau KUHAP itu mengatur acara dari penyidikan tuh lebih tahu lah itu ya yang eksekusi. Kalau ini bagaimana aset itu dirampas. Aset dirampas ada acaranya tersendiri. Kalau di bidang hukum itu ada hukum perdata, ada hukum dagang. Ini spesialisnya yang menyangkut tadi aset-aset yang tidak jelas asal usulnya gitu. Ya, jadi bapak ibunya nggak jelas, anaknya anak haram atau anak halal Ya, gitu kan. Kalau Kang Hasim memang ngomongnya harus begitu karena dia politisi. Memang apa adanya dia. Ya, artinya gini loh. Artinya gini, beliau juga di sini bukan mewakili 400 orang juga kan. Tapi kan dengan pendapatnya kemarin tuh Bapak Suto sudah terwakili kan, bahwa ada kepentingan tergantung bos-bosnya itu kan. Nah sekarang bos-bosnya kan di bawah presiden, hampir semua kan terakhir kan ketemu silaturahmi. Ketika telepon-teleponan, udah besok undangkan aja kayak undangkan undang TNI, undangkan tambang gitu kan, atau undang-undang pilkada. Apa nunggu mahasiswa dudukin lagi? Tapi gini Mbak, memang publik itu harus perlu khawatir atau curiga ya, ketika misalnya ada alasan-alasan lagi, ketika yang dibalik tidak dibahasnya rancangan undang-undang perampasan aset ini di DPR, karena memang sudah terlalu lama menunggunya. Dan kita khawatir juga jangan-jangan nanti setelah setelah KUHAP itu selesai rampung dibahas, ya tidak segera dibahas dan kembali lagi yang terjadi di masa Presiden Jokowi. Memang Pak Jokowi pada saat itu sudah mengeluarkan surpres, tapi ini kan sudah di last minute ya, di tahun 2023. Yang kita tahu pada tahun itu, apalagi memasuki pemilu 2024 di awal tahun, fokusnya kan udah bukan bagaimana membenahi penegakan hukum anti korupsi atau anti kejahatan ekonomi begitu ya, tapi fokusnya sudah mengenai pemilu, sehingga surpres Pak Jokowi pada tahun 2023 ini ya bisa dibilang ya terlambat. Nah ini kan kita nggak mau juga nanti di masa Pak Prabowo ini terulang lagi. Ya, tidak ada jaminan juga setelah RUU KUHAP selesai kemudian RUU perampasan aset langsung. Bukan perampasan aset, perampasan aset. Ini sudah melewati 3 presiden ya, dari Pak SBY, Pak Jokowi, sekarang jadi memang ini belum. Undang-undang ini sering dijadikan kayak seperti bargain position terhadap publik. Buying time terhadap publik. Janji lagu si terang bulan itulah kira-kira begitu, bahwa kita serius loh, ini begini loh, rakyat menderita gitu. Tapi nggak jadi-jadi gitu. Nggak jadi-jadi. Nah itu jangan diulangi lagi lah kan gitu. Baik. Dari tadi Kang Asep mengatakan bahwa sebetulnya yang paling benar itu katanya Ketua Komisi 3 yang dulu ya, Bambang Pacul ya, yang mengatakan sebetulnya ini tergantung
lapor dulu nih ke ketua umum partai masing-masing, kemudian kita tunggu nanti dari arahan ketumnya seperti apa. Nanti kami juga akan putarkan pernyataan selengkapnya seperti apa, kemudian kita bahas bersama apakah itu sebetulnya kunci kenapa RUU perampasan aset mandek sampai sekarang. Sesaat lagi bersama. Tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang maksananya nih. Lobbynya jangan di sini, Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah, Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, stop. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Jadi sebetulnya harus lapor ketua partai dulu ya Pak Hasbiala ya? Penentunya adalah mereka? Oh iyalah, semua juga ketua fraksi, Mbak. Ketua fraksi. Arahannya bagaimana kalau dari PKB? Oh, kita mendukung, yang jelas sampai hari ini kita belum ada arahan untuk saya kebetulan di Komisi 3 ya. Tapi pasti PKB mendukung hal ini. Karena yang terpenting untuk kebaikan masyarakat, bersihnya negara kita dari korupsi. Karena ekonomi kita hari ini, terus terang saja, kita malu dengan Vietnam. Kita malu dengan Vietnam itu pengangguran itu cuma 2%. Di kita hampir 60%. Ini faktornya ekonomi. Dan kemiskinan di kita 60% menurut Bank Dunia. Ya memang diantaranya faktor yang menghambat ini adalah korupsi. Tapi menurut saya selesaikan dulu ya dengan hukum yang ada. Balik lagi nih, selesaikan RUU KUHP dulu. Bukan kita jujur ya, sebetulnya ada kekhawatiran apa sih di balik kenapa ini tidak cepat untuk disahkan? Jujuran sebetulnya yang dikhawatirkan apa? Kriminalisasi tadi kah atau apa? Negara kita ini, Mbak, negara yang demokrasi, yang menjunjung hak asasi manusia. Jelas, andai kata ini diterapkan perampasan aset hari ini, misalnya. Saat ini ya, tadi Kang Asep bilang, hari ini satu hari juga bisa. Betul, tapi apakah kita tidak khawatir? APH kita tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak diinginkan. Paling tidak, saya kembali lagi dengan prinsip saya, selesaikan dulu RUU KUHP untuk meminimalis APH kita mengkriminalisasi. Jadi yang dikhawatirkan adalah kriminalisasi. Dengan kalau RUU perampasan aset disahkan hari ini, kriminalisasi akan mudah terjadi, Kang Asep. Ya kembali, kalau kriminalisasi ya proses lagi, itu perbuatan melanggar hukum. KUHP-nya juga bisa yang lama. Persoalannya kan kalau nunggu KUHP, kapan KUHP-nya? Nanti. Wah. Mohon maaf, Bang. Kang. KUHP kita sudah 44 tahun, Kang lebih tahu. 81. Nah, dan insya Allah 1 Januari 2026 selesai. Kan pasti kan? Itu ada deadline-nya. Natal Lebaran tadi, kalau 1 Januari kita berharap tanggal 2-nya kan? Nah, dijamin nggak tanggal 2? Kata paling macet tadi, tunggu KUHP selesai. KUHP selesai kan udah selesai KUHP. Kapan itu? Kita pasti kan harus tahun 25 Desember Natal, tentunya tahun baru. Kalau nanti nunggu hilal, kelihatan hilalnya, nggak akan selesai kan? Nah itu yang kita khawatirkan, padahal dua hal yang berbeda. Nah tadi kalau katakan betul, kita paham, ada kriminalisasi, ada oknum-oknum, ya lengbet istilah. Betul meleng, sabet barang bukti gitu kan. Nah itu hampir semua penegak hukum kan menyalahgunakan, entah jual narkoba lagi kan, jual itu lagi gitu. Barang buktinya tidak jelas kemana, jadi bagi-bagi sering saya katakan, akhirnya bagi barang bukti. Nah ketika itu dilakukan, kan KUHP-nya sudah disahkan. Ngapain perampasan aset enggak? Ya kita perampasan aset. Nih tipe-tipe Pak Saud, saya Almas ini kan enggak kelihatan, tapi tiba-tiba OKB gitu kan. Disabet gampang kan? Kalau Pak Hasbala mah orang-orang baik-baik kan. Alhamdulillah. Iya tuh. Masa kita sabet hartanya? Nggak mungkin lah teman-temannya kan. Oh apalagi dari partai agama, dari partai apa. Nggak mungkin ya Pak Saud kan. Ya kenapa susah amat gitu perampasan aset tuh. Ya masa nunggu aset dirampas gitu. Kan nggak mungkin. Bang Saud, kekhawatiran soal
kriminalisasi, politisasi dengan adanya RUU perampasan aset itu adalah kekhawatiran yang valid atau bagaimana, Kang? Ini pertanyaan Mbak Silviana sebenarnya kamu udah tahu jawabannya. Pasti. Kamu bisa jawab. Kalau yang menjawab harus narasumber. Narasumber harus ngomong. Jadi memang kan pengalaman menunjukkan banyak ketidakpastian. Kenapa kita ada di dalam indeks persepsi korupsi World Justice Project menilai kita kurang dari 40. Jadi cara kita menjalankan hukum ini memang kan jauh dari prinsip-prinsip hukum yang adil, hukum yang benar, hukum yang bermanfaat dan seterusnya itu. Jadi sekali lagi bagaimana itu dijalankan. Di beberapa tempat saya mengatakan apa yang belum diatur di negeri ini gitu. Ya kan? Jadi sekali lagi apa yang kita rasakan di periode kemarin, terlebih kalau masa-masa kontestasi, adanya proses yang katakanlah hukum itu menjadi bernuansa politisasi, itu memang keraguan kita. Persoalannya kembali lagi, presiden baru kita ini mau nggak punya style yang berbeda dengan presiden-presiden yang sebelumnya yang pernah dimiliki oleh Republik ini. Yang dia bisa memastikan bahwa apa yang tertulis itulah yang dijalankan. Ya kan? Pasalnya sedikit pasal cuma 80-an tuh 44. Sedangkan oleh Baswe, KUHP tuh pasalnya banyak kok. Ya. Ini pasalnya jadi pasal berapa pasal gitu. Ya, jadi artinya nggak ada keraguan kalau memang visi misinya jelas dalam penegakan hukum, politik hukumnya jelas. Ya, pengalaman negara lain itu menunjukkan pemimpin ini ikut. Ya, sama dengan kita dilarang pakai ganjil genap. Berani nggak bantah ganjil genap? Enggak. Padahal bayar pajaknya kita kan setahun ya. Nah, kita ikutin, jadi kita mengikut apa yang dilakukan oleh pemerintah kalau itu dijalankan dengan benar. Apalagi sekarang sudah ada kelebihan bahwa mayoritas di DPR itu adalah pendukungnya Pak Prabowo ya. Jadi kita kalau boleh ngutip Pak Asep tadi, perintah sebenarnya. Agustus. Soal nanti itu KUHP-nya udah dijanjikan itu silakan aja gitu. Pakai aja KUHP yang sekarang. Atau kalau tidak ikut perintah terbitkan Perpu. Itu alternatifnya. Oh ya, itu tadi kan udah jelas karena memang kan yang mau dilihat oleh publik internasional terlebih, ya kan? Bill Gates pasti ketawa-ketawa tuh kemarin tuh. Begini caranya berinvestasi, ya kan? Cara kita bersaing. Sehingga kemudian kan isu korupsi menjadi harus diselesaikan lebih dulu. Nah, korupsi preman lagi malakin. Kang Asep ini kalau jadi hakim ada kasus nih numpuk nih, banyak nih. Yang korupsinya duluan. Itu diprioritaskan. Karena undang-undangnya memerintahkan perkara korupsi tindak lebih dahulu di misalnya. Itu ada undang-undang yang bikin kan teman-teman Paswa lah yang bikin. Saya Malahan sekarang tuh ada suara-suara supaya diksi perampasan itu diganti, dihaluskan. Jadi pemulihan gitu ya. Jadi jangan perampasan dong, kesannya gimana gitu. Jadi pemulihan. Dan memang apalagi kan selama ini ada masalah bahwa pengembalian uang negara yang dikorupsi selama ini itu tidak sebanding ya Mbak Almas dengan nilai uang yang dikorupsi. Nanti kita akan bahas soal itu apakah memang RUU perampasan aset itu bisa menjamin pemulihan kerugian negara akibat korupsi itu bisa lebih tinggi atau bisa sampai 100% mungkin. Nanti kita akan bahas sesaat lagi. Pemirsa, kami melihat data ICW misalnya sepanjang 2023 kerugian negara karena korupsi itu mencapai 56 triliun rupiah. Tapi setelah putusan pengadilan ternyata uang pengganti korupsi yang dikembalikan kepada negara itu hanya 7 triliun, artinya hanya 12,5%. Nah, Mbak Almas, apakah sebetulnya RUU perampasan aset ini adalah jawaban supaya nanti pemulihan kerugian negara itu bisa lebih tinggi, bisa mencapai 100%? Ya, bisa memaksimalkan. Apalagi selain pengembalian kerugian negara, penerapan Undang-Undang TPPU misalnya kalau dari kajian ICW dari 2013 sampai 2022 itu baru ada 74 kasus yang divonis TPPU-nya. Ini kan menandakan bahwa memang korupsi ini kejahatan yang modusnya makin kompleks, tantangannya makin berat, tapi senjata untuk melawannya, instrumen hukum untuk melawannya ini udah ketinggalan. Seharusnya kita harus sahkan ini tuh udah dari bertahun-tahun lalu gitu ya. Kalau tadi Kang Asep bilang ya dari 2006 loh paling tidak itu sudah mulai serius dibahas. Jadi sekarang ini kita tidak lagi mendebat soal perlu atau tidak, kapan dibahas atau tidak. Sudah move on pembahasannya. Karena ini bukan satu-satunya hal yang dibutuhkan, Mbak. Nanti kita akan bicara lagi misalnya terkait dengan kapasitas dari penegak hukum kita untuk melakukan investigasi, penyelidikan, penyidikan kejahatan ekonomi. Di beberapa negara yang sudah menerapkan undang-undang perampasan aset, ini kan jadi tantangan tersendiri juga. Undang-undangnya sudah ada, bagaimana dengan talentnya, dengan SDM-nya? Mampu nggak menerapkan atau mengeksekusi
menginvestigasi kejahatan ekonomi. Iya. Belum lagi misalnya nanti integrasi antar lembaga negara. PPATK dengan penegak hukum misalnya dan lain-lain, karena nggak bisa jalan sendiri juga penegak hukum kita. Belum lagi kalau bicara soal political will. Ini soal political will, saya rasa hambatannya tidak hanya ketika pembahasan, tapi juga nanti di penerapan. Jangan sampai nanti cherry picking gitu ya, untuk yang kelompok-kelompok tertentu galak gitu, untuk kelompok-kelompok yang tertentu ya nggak disentuh sama sekali. Nah ini kan adalah tantangan-tantangan yang penting untuk dibahas begitu ya. Setelah nanti undang-undang perampasan aset ini juga sudah disahkan begitu. Dan kalau tadi soal istilah, sebetulnya kalau presiden bilang kita sedang perang melawan korupsi, perang melawan kejahatan ekonomi, saya rasa ya nggak perlu dihalus-haluskan gitu. Justru kalau gitu ya? Tujuannya adalah menjerakan pelaku kejahatan ekonomi, koruptor gitu ya, dan mau ada daya cegahnya, ya memang harus galak, harus dari istilahnya ya tidak ragu-ragu untuk menggunakan istilah yang perampasan aset. Presiden saya sudah bilang perang melawan korupsi gitu kan, jadi ya memang instrumen hukumnya satu harus berani di awal dan dibanding istilah, saya rasa yang penting untuk dibahas, diperdebatkan adalah substansinya. Ya, baik. Substansinya harus progresif, karena kalau tidak progresif, ya tidak akan bedanya dengan ketentuan terkait dengan perampasan aset yang sudah diatur di undang-undang lain, undang-undang tindak pidana korupsi, yang memang mensyaratkan harus ada terbukti dulu ya tindak pidananya, baru kemudian bisa dilakukan perampasan aset, kemudian di undang-undang TPPU dan sebagainya. Jadi ya kita seharusnya berdebat itu untuk hal-hal yang substansial, tidak hal-hal yang sebetulnya tujuannya hanya semakin menunda-nunda undang-undang ini untuk dibahas dan disahkan, karena ini kita sudah terlalu ketinggalan gitu. Sudah terlalu ketinggalan ya. Senjata kita untuk memberantas korupsi itu bisa dibilang sudah usang. Sementara korupsinya itu semakin bertransformasi. Jadi sekali lagi Pak Hasbilia, sekarang kan bolanya itu ada di DPR. Kita menunggu sekali dari DPR. Masih mau tunggu RUU KUHP-nya selesai lagi? Enggak begini Mbak. Dengan aturan yang ada, dengan ini sudah bisa dijalankan kok. Bisa, kita tidak perlu menunggu perampasan aset. Yang terpenting APH-nya ini bisa maksimal atau tidak, kan seperti itu. Kalau misalnya pada waktu zaman Pak Saud jadi ketua KPK, jadi di salah satu pimpinan KPK kalau nggak salah Pak Saud, jalan maksimal, tidak diributkan tuh soal perampasan aset. Maksimalkan undang-undang yang sekarang saja begitu. Maksimalkan saja dulu, nunggu sampai KUHP selesai 1 Januari 2026. Hanya berapa bulan kok. DPR yang sekarang baru berapa bulan, insya Allah. Jadi sebetulnya senjata kita sekarang untuk melawan koruptor itu masih cukup gitu menurut Pak Hasbiela ya? Tergantung APH-nya. Tergantung APH-nya. Maksimal atau tidak. Oke, baik. Sepakat, Bang Saud? Senjata kita yang sekarang masih cukup kok, maksimalkan undang-undang yang sekarang. Nama gitu ya. Ya, maksud saya gini loh, memang apa yang tertulis itu kan sebenarnya, katakanlah yang tertulis itu pun jelek. Kalau yang jalaninya benar, benar negara ini. Man behind the gun. Yes, ya kan? absolutely. Ya. Nah, makanya Kang Asep mundur jadi hakim kan kumuh banget, dia rasa gue keluar aja deh katanya gitu. Jadi memang tergantung lingkungannya, tetapi ketika lingkungan itu kemudian bisa menjalankannya dengan baik, dia akan baik. Ya, tapi kita harus paham memang ada instrumennya yang harus diperbaiki. Sekarang ini menjadi seperti itu kan karena memang undang-undang KPK-nya dirusak, mereka juga nggak punya keberanian yang untuk kemudian melaksanakannya. Tetapi kalau dia pakai hati nurani bahwa ngerampok itu salah dan gua harus tuntut, sebenarnya undang-undang KPK yang sekarang pun bisa maksimal. Itu maksudnya beliau tadi. Tetapi penuh resiko, Kang Hasbi. Resikonya itu besar dengan kondisi belum ada undang-undang perampasan aset ini. Risknya itu menjadi lebih tinggi. Karena orangnya juga kayak gitu, pada memble gitu ya kan. Makin-makin ya. Nah, jadi resiko menjadi lebih besar. Gitu. Terakhir kalau begitu, Kang Asep, di tengah kesulitan ekonomi kita saat ini, apakah sebetulnya RUU perampasan aset ini semakin relevan untuk bisa cepat direalisasikan kalau bisa tahun ini juga? Ya, jangankan yang berbuat kayak Mahkamah Agung sekian, hakim sekian, anggota DPR sekian, pemerintah sekian, penegak hukumnya sekian. Artinya kita perlu. Apalagi kita udah menandatangani UNKEK tadi, udah diratifikasi, itu perintah harus menurun. Kedua, kalau kita udah punya aturan dari berbagai jaring, orang kan udah kena semua kan. Kalau nggak dibuat jaring, ya namanya orang sekarang pinter, berkelit dan berkilah. Apalagi
mereka punya latar belakang hukum, cari celah. Kayak tadi kan bahasa harusnya menyuruh, mendukung. Dan terminologi itu kan kena semua. Makanya perlu dirampas. Dirampas tadi di luar norma-norma yang ada, ya. Aturan di KUHP ini yang berbeda, makanya perampasan itu menguasai pengertian mengambil alih, memblokir, ya itu luas. Nah kalau itu sama ada dan di luar penegakan proses hukum, kita udah punya aturan yang diperintahkan tadi di Unkek kan, yang sudah lama kita bahas naskah akademis. Nah kalau ini nggak ada tadi bahasanya Pak Hasbi, tunggu, kalau tunggu ya kita sama-sama nunggu busway aja lagi, dan saya yakin itu tidak akan diundangkan. Baik, kalau begitu sepertinya harus kita bahas lagi ya ini supaya sampai betul-betul terrealisasi secepatnya ya. Terima kasih Pak Hasbi, Bang Saud, Kang Asep dan juga Mbak Almas. Terima kasih sudah bergabung di kontroversi hari ini. Pemirsa, korupsi bukan hanya merampok uang negara tapi juga masa depan bangsa. Merampas kembali aset hasil korupsi adalah bentuk keadilan yang nyata. Kita tunggu buktinya, jangan sekedar janji. Inilah kontroversi, kami akan hadir kembali minggu depan pemirsa. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.